Syukur bagimu Tuhan yang memelihara kehidupan kami hingga pada saat ini. Engkau masih memperkenankan kami untuk menghirup udara pagi. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memampukan kami untuk mengerti setiap firman-Mu yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Kamis 10 Agustus 2023, tertulis dalam Roma 8 ayat 15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Dalam bahasa Batak dikatakan, Aidang na di jalo hamu ton di hatoban, asa mangulahi mabiar, ton di haana kondo di jalo hamu, mangasahon ido panjowota, Abba madok ale amang. Dalam teks hari ini, roh perbudakan menunjuk kepada gairah atau hasrat duniawi yang bertentangan dengan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Roh perbudakan ini jugalah yang menguasai hati orang-orang sehingga mereka tidak hidup menurut roh yang daripada Allah. Orang yang berdiam di dalam roh perbudakan ialah mereka yang hidup di dalam keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan di dalam hidupnya. Tetapi firman Tuhan pada hari ini menyatakan bahwa kita semua tidak lagi menerima roh perbudakan. Artinya, kita tidak lagi dikuasai oleh iblis ataupun hal-hal duniawi. Kita telah bebas dari perbudakan. Sebab ketika seseorang memberi hatinya untuk merespon anugerah dan berkat yang dari Allah di dalam Kristus Yesus, maka ia juga telah dibebaskan dari belenggu kegelapan. Dan ia juga akan dimampukan untuk memahami firman Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga ia tidak lagi dikuasai oleh keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Namun hidupnya senantiasa dikuasai oleh kehendak Allah yang memampukan ia juga menjadi anak-anak Allah. Ketika kita sudah dianugerahi roh yang daripada Allah, maka kita juga akan disebut sebagai anak Allah dan kita diperbolehkan memanggil Dia dengan Abba, yaitu Bapa. Namun jika kita perhatikan Bapak Ibu Saudari yang terkasih, saat ini ada banyak orang Kristen yang mengaku dirinya sebagai anak Allah, tetapi masih enggan untuk meninggalkan roh kegelapan itu, perbudakan duniawi, keinginan daging, dan masih terbilang nyaman untuk melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Misalnya saja, mereka masih hidup di dalam belenggu dosa, yang percaya kepada dukun, melakukan jampi-jampi, percaya kepada tahayul ataupun ramalan. Sedangkan untuk menjadi anak Allah, berarti ia tidak lagi berkompromi dengan berbagai macam kuasa gelap ataupun perbudakan duniawi. Teks Alkitab kita pada hari ini menegaskan bahwa orang yang hidupnya dipimpin oleh roh Allah akan disebut sebagai anak Allah. Namun kebalikannya, orang yang hidupnya tidak dipimpin oleh roh Allah, ia tidak layak atau dia tidak dapat disebut sebagai anak Allah. Sehingga kita harus melihat ke dalam diri kita.
Manakah yang kita terima? Roh perbudakan itukah atau roh yang daripada Allah? Namun seperti firman hari ini yang mengatakan, kita tidak lagi menerima roh perbudakan. Oleh sebab itulah, mari kita tinggalkan, kita tanggalkan, kita lepaskan segala sesuatunya yang tidak dikehendaki Allah di dalam kehidupan ini. Maka mari kita senantiasa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita, dengan hidup seturut dengan perintah Tuhan di dalam setiap harinya. Sebab kita adalah anak-anak Allah, anak-anak yang telah diselamatkan, anak-anak yang telah diberkati senantiasa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga yang memampukan seluruh umat-Mu untuk menjalani kehidupannya di dalam mencari nafkah, memenuhi kebutuhan sehari-hari ya Tuhan. Engkau yang mencukupkan setiap umat-Mu dengan sukacita rezeki yang daripada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ya Bapa hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah sepenuhnya seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.